Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-temanku semua bisa menjadi negosiator yang baik. Negosiator yang bisa mewakili dan mengamankan perusahaan di mana Anda bekerja tanpa menghilangkan unsur pelayanan kepada nasabah atau konsumen. Ada training marketing atau salesmanship, itu antara lain peserta disuruh menjual barang-barang yang rusak. Jadi peserta ditempatkan di sebuah pasar atau tempat keramaian dengan membawa barang-barang yang cacat, lalu ditinggal, dan sore hari ditunggu di tempat training untuk mendapatkan hasil. Siapa yang paling mendapatkan uang yang paling banyak, itulah marketing sejati. Atau ada juga peserta dibekali 3 botol air mineral, lalu perjalanan pulang itu menggunakan hasil penjualan botol tersebut. Inti dari training tersebut adalah untuk meningkatkan mental para pemasar untuk mengerti bahwa inti dari penjualan adalah pertama pada kekuatan mental dari si pemasar tersebut, plus bagaimana cara dia mempengaruhi pembeli tentang produk yang akan dijualnya. Teman-teman, ada sebuah cerita, sebut saja Trondolo gitu ya namanya ya. Itu bersikeras mendapatkan debitur. Dia account officer. Dapatlah dia referensi dari kenalan-kenalannya. Oh, kebetulan dia kenal dengan pengurus dari bagian pengadaan di kantor tersebut. Nah, akhirnya deal, mereka proses. Tapi dengan catatan, Pak, ini pinjaman Anda saingkan saya dengan lembaga lain, Pak. Nanti mana yang lebih murah, itu yang saya ambil gitu. Nah, setelah survei, evaluasi, kemudian komite dan persetujuan, ya kira-kira 1 bulan gitu, disetujui plafon pembiayaan sejumlah 10 Avanza untuk operasional. Nah, dengan plafon yang disetujui, dengan margin atau bunga yang disetujui, dan beserta syarat-syarat lainnya, dalam bentuk surat, Pak, surat persetujuan itu diberikan kepada calon debitur. Kemudian setelah calon debitur itu membaca, debitur hanya keberatan 1, yaitu bunga atau margin. Nah, kemudian atas permintaan penurunan margin tersebut, si account officer tadi, Trondolo tadi,
itu kembali ke kantor dan menyampaikan kepada kepala cabang bahwa si calon debitur ini menawar dengan margin tertentu yang diturunkan. Informasinya secara lisan itu bersaing dengan lembaga lain, Pak, gitu. Kemudian kepala cabang meminta, oke, kalau memang itu permintaan, karena kita melalui surat, maka sebaiknya permintaan itu menggunakan surat juga. Jadi bukan saya tidak percaya dengan account officer, dengan Anda, tapi surat itu nanti kita lampirkan untuk diusulkan kepada komite. Syukur-syukur ada fotokopi offering letter namanya dari lembaga lain, kalau ada, harusnya ada, Pak. Nah, kemudian si AO itu pergi lagi dan entah bernegosiasi lagi atau tidak, kemudian tidak diperoleh. Jadi baik offering letternya maupun permohonannya. Nah, akhirnya AO itu, Trondolo itu menyampaikan kepada kepala cabang, Pak, kok enggak diproses aja, Pak? Ini kan prospek, Pak. Target kita kan masih belum banyak. Persaingan, Pak. Nah, nampaknya nih ada keinginan dari Trondolo ini untuk memuaskan calon debitur. Yang namanya persaingan di sini itu masih semu, kawan. Masih semu karena informasinya lisan itu tidak dapat diverifikasi, tidak diketahui kebenarannya. Apa salahnya sih calon debitur memfotokopi offering letter atau penawaran dari tempat lain? Nah, ngomong masalah menawar nih, teman-teman. Jadi nggak usah kaget, pembeli yang baik itu pasti menawar gitu. Justru kalau pembeli yang langsung mau itu ada apa-apanya, ya kan? Langsung mau, iya Pak, mau Pak, langsung. Itu ada something gitu. Jadi kalau nasabah nawar itu atau konsumen itu nawar, itu kita bertahan dulu. Karena apa? Karena ada standar, Pak. Ada standar aturan resmi dari kantor Anda. Penjualan nih, KPR misalnya, itu dijual dengan harga segini, teman-teman. Nanti kalau enggak misalnya 100 juta dengan ukuran tertentu, itu kalau di bawah 100 juta nanti kita tidak untung atau untungnya sedikit, dan ini sudah dihitung secara kelembagaan. Ada harga pokoknya, ada marginnya atau keuntungannya, dan keuntungan ini nanti yang akan digunakan untuk membayar gaji karyawan, membayar administrasi, membayar biaya lain-lain. Itu sudah diperhitungkan. Jadi kalau misalnya Anda punya calon pembeli, selisihnya jauh harganya, itu mungkin bukan saingan Anda. Kalau dia nggak bisa menyampaikan bukti-bukti tertulisnya, ya nggak mungkin lah. Kalau resmi dari Jarum misalnya ke pengecernya, itu pasti ada surat-surat resminya, harga jual resmi, harga jual yang boleh dijual itu maksimal berapa, itu pasti ada. Nah, kalau memang sudah resmi dan ternyata harganya jauh lebih rendah dari kita, itu berarti bukan saingan kita. Karena pertama, berarti sumber dananya beda. Kalau itu produknya barang, berarti itu dia punya keunggulan biaya. Dia biaya produksinya itu
rendah gitu. Sementara kita belum bisa mencapai biaya yang serendah itu. Kembali akibatnya karyawan nggak dapat gaji gitu. Ya, jadi memang yang namanya perang kalau di persaingan itu jangan hanya di harga. Kita bisa tawarkan, Pak, udahlah Pak, kalau selisih 1%, 2% itu kan kecil Pak. Tapi kan kita kalau jadi kerjasama, pelayanannya insya Allah perfect Pak, sempurna Pak. Bapak telepon, saya datang wis pokoknya. Gitu. Jadi ada unsur after sales service yang luar biasa. Bapak soalnya tenang aja Pak. Nanti Bapak duduk manis saja. Ada komplain, ada kekurangan, butuh informasi, telepon saya aja. Akan saya berikan. 3 kali dering saya angkat Pak. Gitu. Jadi jadilah negosiator yang baik, karena tempat di mana Anda bekerja itu adalah membutuhkan pendapatan. Dan pendapatan itu akan kembali menjadi gaji Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.